Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita akan kembali komentari video teman lagi ya. Di part kedua yaitu Agustan mualaf mantan pendeta minta anunya dipoligami. Kita akan sambung videonya guys. Habis itu akan kita komentari. Al-Quran surah 65 ayat 4 jelas mengizinkan seorang lelaki untuk menceraikan istrinya. Nah, ya, saya akan mau sampaikan lagi, ulangi lagi sedikit lagi ya, refresh ya. Guys, pernikahan tanpa adanya opsi cerai seperti yang ditetapkan di agama Kristen ya, bukan ya ditetapkan di agama Kristen menurut dogma mereka, walaupun Yesus sebenarnya berkata sebaliknya. Yesus membolehkan cerai. Jadi di mana kita temukan dalilnya? Yesus mengatakan ya, jikalau engkau atau kalian menceraikan istri kalian jika bukan karena ia berzina, maka sama seperti membuatnya berzina. Artinya kalau kita menceraikan istri kita, kalau dia tidak karena bukan ia berzina ya, jadi kita ceraikan istri kita nih, tapi dia nggak berzina, bukan karena dia berzina, berarti kan dia tidak berzina, tapi kita ceraikan, itu sama dengan buat dia itu berzina guys, ya kan? Artinya nggak boleh menceraikan istri kalau dia itu tidak berzina. Artinya kalau dibalik, berarti boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Jadi kalau Anda menemukan istrinya berzina, boleh ceraikan. Karena itu sama dengan membuatnya tidak berzina, guys. Tapi kalau Anda ceraikan dia karena dia tidak berzina, justru Anda buatnya berzina. Paham ya? Itu logikanya. Nah, jadi Yesus justru berkata sebaliknya kan, dia membolehkan cerai. Tapi dogma Kristen tidak membolehkan cerai. Dan ini kalau dikaji pakai logika ya nggak masuk akal. Kenapa? Karena pernikahan tanpa opsi boleh bercerai atau tanpa opsi cerai itu sama seperti bekerja di perusahaan yang tanpa opsi resign ya. Jadi Anda jangan halu ya, berlebihan dengan menyangka bahwa pernikahan itu akan baik-baik saja selamanya ya. Sama kayak kita bekerja sama suatu perusahaan itu akan baik-baik selamanya. Ada kalanya Anda mendapatkan hal-hal yang bahkan tidak ada jalan keluarnya, alias buntu di pernikahan maupun di perusahaan tempat Anda bekerja. Misalnya kalau di pernikahan itu Anda bisa dapatkan pasangan ya, kayak suami suka selingkuh, suka mabuk, suka judi, suka mukul istri, KDRT itu kan. Bahkan ada banyak kasus juga yang suami itu tidak memberi nafkah kepada istrinya gitu kan. Ada banyak kejadian. Saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu kan, baik langsung maupun di berita. Nah, lalu juga sama kayak di perusahaan. Anda selama kerja di perusahaan jangan halu berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Ada masanya kadang-kadang kalau lagi kurang beruntung Anda ya. Anda jumpa bos yang suka mukul misalnya, ya kan? Atau yang gaji nggak dibayarkan atau telat-telat gitu gajinya kan. Lalu beban kerjaan sangat banyak sehingga Anda tuh seperti diperbudak gitu kan. Beban kerja yang luar biasa, lembur nggak dibayar, segala macamnya. Dan banyak hal lain di perusahaan yang membuat kita tuh merasa dizolimi sebagai pekerja gitu kan. Makanya ada demo-demo buruh dan segala macam. Jadi nggak selamanya ini di perusahaan itu kita baik-baik saja gitu. Nah, dan di rumah tangga pun ya itu itu juga gitu kan. Ada saat-saatnya buntu memang nggak ada jalan keluar gitu kan. Yang nggak bisa kita selesaikan hanya dengan mediasi, dengan nasihat ya, atau dengan semacam ya proses hukum misalnya dalam ke polisi gitu kan. Makanya terbuka opsi cerai atau resign dari perusahaan. Jadi kalau Anda menemukan kondisi tidak ideal itu ya, daripada Anda rugi ke depannya ya kan, di perusahaan Anda rugi banyak gitu kan, di pernikahan juga rugi banyak. Makanya itulah makanya Islam memberikan opsi cerai ya, seperti perusahaan memberikan opsi cerai. Karena kalau tidak ada opsi itu ya Anda akan terjebak di dalamnya. Anda bayangkan ya, terjebak di dalam perusahaan yang bosnya suka mukul karyawan, yang mau bekerja itu ada seperti budak gitu kan, kerjanya
apa namanya, nggak sesuai dengan gaji, ya kan, tenaga dari peras, tapi Anda tidak dihargai sebagai manusia dengan bahkan kayak lembur nggak dibayar, gaji nggak dibayar, atau gaji telat tuh melulu gitu kan. Dan banyak hal lainnya gitu. Sama kayak di rumah tangga juga begitu. Anda dapat suami yang suka mabuk, suka judi, suka mukul, atau KDRT, bahkan nafkah nggak dikasih gitu kan. Dia tukang selingkuh. Nah, begitu ya sebaliknya, ya kan. Jumpa istri yang suka selingkuh dan nggak taat, dibilangin nggak mau, melawan. Suami dikata-katai kasar gitu kan. Jadi banyak hal yang membuat pernikahan itu nggak bisa lagi dipertahankan. Juga sama kayak hubungan kerja itu nggak bisa lagi dipertahankan. Makanya di perusahaan itu adalah ada opsi resign, dan di rumah tangga ada opsi cerai. Nah, Anda bayangkan bagaimana kedua opsi itu nggak ada, ya, buntu. Banyak hal ekses negatif yang bisa terjadi di perusahaan ya. Anda bisa stres lalu bunuh diri, atau Anda tuh ya bisa jatuh sakit karena banyak pikiran, ya kan, lagi masalah di luar. Jadi rumah tangga begitu, ya kan, Anda bisa stres, jatuh sakit, Anda bisa bunuh diri, atau bahkan dibunuh oleh suami yang suka KDRT gitu kan. Nah, banyak guys. Makanya Islam tuh memberikan solusi yang keluar, itu berupa cerai. Sama kayak solusi yang diberikan oleh perusahaan ya, kalau Anda itu dikasih opsi cerai, resign gitu guys. Nah, itu logikanya. Resign itu memang ajarannya nggak bukan ajarannya ya ajaran lah lebih tepatnya, tapi dogma, ajaran yang mereka bawa sendiri yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Itu memang terbukti tidak memberikan solusi dalam hal itu gitu kan, sehingga orang-orang akan terjebak dalam pernikahan yang bukannya bikin bahagia malah bikin menderita gitu kan, tanpa ada jalan keluar untuk keluar dari pernikahan yang seperti neraka tersebut. Itu adalah isi Al-Quran yang sekarang kamu percaya sebagai perkataan dari Tuhanmu. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Jadi bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Jika kamu berkata bahwa anak kamu... Kita harus memahami ya perkataan Ustaz Somad. Yang dimaksud adalah syarat sahnya poligami, ya. Syarat sahnya poligami, ya. Nah, tapi perlu diingatnya, kita dalam Islam bukan hanya ngomong tentang syarat sahnya sesuatu, tapi juga bagaimana kebijaksanaan dalam sesuatu itu. Misalnya kayak gini, Anda menafkahi anak istri, ya kan? Nafkah itu Anda menafkahi ya anak istri ya sebesar kebutuhan hidupnya saja, ya kan? Misalnya berapa dia butuh makan yang layak, ya kan? Lalu tempat tinggalnya, lalu makanannya gitu kan? Nah, pakaiannya gitu. Tapi guys, itu sah itu kan? Seharusnya, tapi kan nggak mungkin juga begitu. Kita juga perlu bijaksana gitu kan? Kita lebihkan lah gitu kan? Intinya adalah Islam itu mengatur kebaikan. Makanya ayatnya berbunyi ya, meskipun itu sah ya tanpa izin istri, tapi coba Anda bayangkan ya, ini harus dikonekkan dengan Al-Quran. Quran ngomong gini, jikalau engkau merasa ragu-ragu, khawatir tidak dapat berlaku adil ya, jika beristri lebih dari satu ya, maka hendaklah beristri satu saja, karena itu lebih jauh dari perbuatan lebih jauh dari peluang berbuat zolim. Nah, artinya disarankan satu saja ya, kalau Anda khawatir tidak mampu berlaku adil, beristri lebih dari satu. Karena kalau tidak mampu beradil ya, Anda
lebih dekat ke berbuat zolim. Nah makanya jadi kalau mau cari aman ya satu sisi saja. Jadi ada tuh aman dari betul-betul tidak ada peluang untuk berbuat zolim kecuali kepada yang satu itu guys. Nah jadi Islam tuh kata-katanya indah ya. Jadi dia tuh membolehkan poligami tapi menyarankan untuk tidak poligami. Paham ya? Diutamakan beristri hanya satu. Tapi tidak menutup opsi untuk beristri lebih dari satu ya maksimal 4. Tapi kalau makanya saya berpegang pada ayat Quran itu, saya berisi cuma satu aja guys. Karena saya takut tidak mampu berbuat adil, sehingga saya akan lebih dekat kepada berbuat zolim gitu guys. Nah itu perlu dipahami ya. Jadi kita beragama itu bukan hanya ngomong tentang sah saja. Ustadz Abu Somad itu tadi benar ya kan. Cuman Anda harus pahami ya bahwa Anda tuh harus memahami perkataan seorang ustadz. Yang mana Ustadz Abu Somad itu hanya ngomong tentang sah tidaknya poligami, bukan bagaimana harusnya poligami dilakukan. Paham ya? Itu dua hal berbeda. Misalnya lagi Misalnya apa lagi? Anda misalnya apa ya bagusnya ya? Apa yang milik poligami misalnya nih? Nah, gini misalnya, sama kayak orang berutang ya. Syarat sahnya orang berutang adalah ada pihak yang mengutangi dan diutangi. Jadi kayak gitulah banyak gitu kan. Nah, cuman kan lebih biasanya. Jadi kalau Anda khawatir nggak mampu bayar ya, sementara itu hutang tuh kalah hutang yang betul-betul mendesak ya. Misalnya kayak hutang untuk makan, untuk ini, tapi utang Anda mungkin konsumtif. Ada utang untuk beli mobil yang tidak Anda gunakan untuk bekerja, tapi cuma untuk gaya-gaya saja, gitu kan? Nah, Anda tidak dilarang berutang itu, sah. Kalau ada utangnya tambah bunga kan, sah itu. Tapi kan bijaksana kalau Anda takut ragu-ragu nggak mampu bayar dan takut seandainya uang itu kan ada banyak gunanya guys ya. Kalau saya pribadi daripada saya beli mobil yang saya nggak butuhkan, mending saya untuk nafkahi keluarga atau bantu fakir miskin gitu kan, sedekah untuk fakir miskin. Nah itu lebih jauh dari berbuat zolim. Dan artian mungkin nanti kita akan kesulitan bayarnya gitu. Dan intinya ada yang lebih baik, kenapa tidak yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi intinya adalah perlu kebijaksanaan. Islam itu mengajarkan kebijaksanaan ya, makanya disarankan istri satu saja. Bukan mementingkan hawa nafsu. Islam itu enggak mengajarkan kebijaksanaan. Makanya harus dipadupadankan antara sah dengan bijaksana. Jadi kalau Anda hidup berdasarkan patokan yang sah saja, itu tidak bijaksana guys. Ya makanya contoh kayak kita nggak dilarang misalnya punya mobil 4. Misalnya kalau istri itu mobil kan, kita punya mobil 4. Cuman beda mobil 4 sama mobil 1 ya kan. Tentu merawatnya akan lebih susah ya. Ada 4 mobil yang harus Anda rawat di servis di bengkel mungkin tiap berapa bulan sekali. Ya kan, belum lagi harus Anda bersihkan ya kan. Belum lagi Anda harus bayar BPK SNK-nya. Pajaknya gitu kan setiap tahun. Nah, lalu apa lagi ya? Belum lagi kalau dia tuh dicicil, dia ada hutang ya. Jadi jika Anda tadi sama kalau terbalikkan kayak tadi ya poligami ya. Jika Anda merasa khawatir tidak bisa adil sama mobil ini, dalam artian ada mobil yang nggak terurus ya, gara-gara Anda nggak punya waktu atau nggak punya biaya untuk ngurusnya, ya lebih baik satu mobil saja gitu. Jadi sah punya mobil 4 sah ya kan. Bahkan dalam hal mobil nggak dibatasin kan, tapi harus juga bijaksana gitu. Karena kalau Anda hanya pegang pada sah saja ya kan, tapi Anda tidak punya kemampuan itu, ya itu namanya berbuat zolim, dosa jatuhnya kan. Makanya poligami bisa jadi dosa kalau Anda melanggar seperti ingat ya, sahnya poligami beda dengan sahnya menjalankan poligami, beda ya.
sahnya poligami adalah syarat ketika Anda tuh mulai poligami. Ibaratnya mulai menambah istri kedua, 3, 4. Ingat ya, sama kayak beli mobil. Ya, sahnya beli mobil. Tapi syarat untuk bagaimana mengelola mobil ini, bagaimana kita menjaga istri-istri kita, itu beda lagi, guys. Nah, makanya jadi bedakan antara syarat sahnya poligami dengan syarat bagaimana berpoligami. Itu dua hal berbeda. Jadi Anda harus paham bahwa Abu Somad itu hanya menyampaikan poin tentang syarat sahnya poligami, bukan bagaimana berpoligami yang baik, syarat untuk untuk berpoligami yang bijaksana dan baik, guys. Nah, itu perlu dipahami ya. Tidak akan dipukul, dipoligami atau diceraikan jika dia masuk Islam? Saya berkata, iya, mudah-mudahan. Tetapi jika nanti anak kamu dipukul, dipoligami dan diceraikan, itu adalah salah kamu, karena kamu yang menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam. Ya, kalau dia dapat suami dari Kristen kan, bisa juga bukan dipoligami, guys, diselingkuhi. Jadi kalau anak Agustani dipoligami, dia tahu karena poligami itu terang-terangan, meskipun tanpa izin, ya, namanya orang nikah lagi, nama orang nikah itu ya nggak mungkin orang tuh nggak tahu, ya kan? Ibaratnya gimana ya? Selingkuh tuh lebih gampang sembunyikan dibandingkan poligami, guys, ya. Karena kalau selingkuh itu kan sang suami bisa kan hubungannya nggak suka nikah, jadi itu bukan istri dia, sehingga dia bisa menyimpannya rapi-rapi. Tapi kalau poligami susah, ada bersatu dua keluarga, lalu ini ada dia punya tanggung jawab sama istri ini, otomatis akan lebih belum lagi masyarakat tahu gitu kan, karena kalau selingkuh kan bisa disembunyikan di masyarakat, ya kan. Nah, tapi kalau nikah kan nggak bisa disembunyikan di masyarakat, guys. Nah, jadi poinnya adalah poligami itu, apalagi kalau bijaksana poligami itu ya memang sah, nggak minta izin pertama, tapi kan bijaksana minta izin, kita bijaksana gitu kan. Jadi kita tuh gentle gitu. Nah, jadi kalau lebih enak di poligami dibandingkan diselingkuhi. Kalau poligami kan ingat ada opsi cerai ya. Kalau Anda misalnya ingat, tapi bukan dalam rangka mengharamkan poligami atau menolak poligami dalam artian sama kayak orang menolak sholat ya. Dalam artian nggak ada itu sholat, nggak ada itu sholat tuh misalnya gitu. Tapi kalau dia malas sholat, itu masih bisa diterima. Dalam artian nggak di judge atau nggak dinilai sebagai kafir, tapi masih beriman tapi nggak bertakwa, guys. Nah, kalau dia malas sholat tapi tidak menolak sholat, sama kayak poligami. Nah, kalau Anda malas poligami, ingat ya, malas di poligami itu beda dengan menolak poligami. Nah, kalau Anda malas di poligami, itu Anda masih boleh gitu, nggak ada tuh tidak kafir atau tidak tidak keluar dari iman gitu kan, karena Anda tidak menolak poligami. Karena Anda ya tidak menolak poligami, tapi Anda malas di poligami, itu dua hal beda. Nah, Anda kalau malas di poligami, Anda bisa ngomong ke suami, "Mas, aku malas poligami, Mas. Bukannya aku menolak di poligami, malas saja. Karena aku gak yakin kamu mampu beradil. Karena begitu kamu poligami aja, aku sudah merasa merasa malas gitu. Aku nggak mau dimadu." Nah, itu saya udah cukup penjelasan bahwa suaminya nggak berbuat adil. Kenapa? Kalau dia adil, tentu dia akan memikirkan perasaan istrinya. Ingat ya, poin berbuat adil ini ya, kalau kita pahami, kalau saya memahami ya, saya nggak tahu ulama-ulama lain, kan kita kan punya istilah masing-masing. Nah, kalau saya memahami, adil tuh juga termasuk bagaimana kita tuh adil kepada istri dalam hal menimbang perasaannya. Itu saya pribadi. Saya nggak tahu pendapat, saya bilang guys, maaf ya, saya nggak tahu pendapat ulama lain karena saya punya istri sendiri. Jadi termasuk poin beradil adalah menimbang perasaan istri. Jadi kalau istri Anda itu belum mau dipoligami, lalu Anda paksa poligami, itu berarti Anda tidak adil pada istri Anda gitu kan. Jadi belum lagi Anda menjalankan poligami, syariat poligami, bukan syariat ya, itu adalah syariat dalam artian dibolehkan, bukan disunahkan atau diwajibkan, tapi dibolehkan, guys. Syariat itu ada
ada diharuskan atau diwajibkan, ada dibolehkan, ada yang disunahkan. Nah, poligami itu bukan diwajibkan atau diharuskan atau juga bukan disunahkan, tapi itu adalah diperbolehkan saja, guys. Nah, jadi harus pahami ya, poligami itu sebenarnya adalah opsi terakhir yang kalau saya ambil opsi itu karena saya takut berbuat zolim. Nah, poin ini tidak termasuk ketika Anda berlaku tidak adil pada istri, yang mana Anda harus menimbang perasaannya. Jadi kalau Anda tidak menimbang perasaannya, itu berarti Anda termasuk poin tidak adil. Makanya ya kalau saya ya, poligami itu sebaiknya nggak usah saja. Ya dibolehkan tapi sebaiknya tidak. Karena berat, guys, poligami itu, guys. Berat sekali. Ya kan? Jadi saya tidak menolak poligami. Saya hanya malas poligami gitu. Nah, jadi poinnya seperti itu ya. Harus pahami. Nah, jadi wanita ini dia boleh mengatakan suaminya, saya malas poligami, Mas, karena saya aja perasaan saya nggak mau dimadu gitu kan. Nah, suaminya yang adil ya, dia harus menimbang perasaan istrinya dan mengundurkan dia untuk poligami. Itu baru dia berbuat adil pada istrinya. Tapi kalau dia teruskan, berarti dia nggak adil pada istrinya. Nah, istrinya terbuka opsi cerai, ya kan. Nah, coba kalau nggak boleh cerai gimana? Nah, makanya memang kayak diselingkuhi. Kalau dalam Kristen kan diselingkuhi karena tidak ada opsi legal terbuka ke poligami. Nah, itu sang wanita kalau nggak ada opsi cerai gimana? Diselingkuhi gitu. Lalu nggak boleh cerai gimana coba? Nah, makanya itu nggak adil kan bagi wanita. Makanya adil bagi wanita, dia ketika menemukan suami seperti itu, entah dia masih poligami atau dia nggak rela diselingkuhi, dia bisa pakai opsi cerai, guys. Demi kebaikan dia juga gitu kan. Nah, karena ini adalah masalah hati. Ingat, saya bukan berkata bahwa jika anak kamu menikah dengan orang yang bukan muslim, anak kamu pasti tidak akan dipukul, dikhianati, atau diceraikan. Tetapi, jika anak kamu menikah dengan seorang Kristen, lalu dia dipukul, dikhianati, atau diceraikan, itu bukan salah kamu. Itu adalah salah lelaki yang menikahi anak kamu. Sama, Islam juga begitu. Jadi kita nggak mungkin ya kita menikahkan anak itu dengan laki-laki yang suka main pukul, laki-laki yang nggak ngerti tentang poligami, nggak mungkin. Saya bakal nikahan anak saya dengan laki-laki yang ya tentu nggak suka main pukul, dan kalau dia mukul boleh, tapi dalam adab yang karena dia adab, dia tahu hukum tentang mukul istri, dia tahu, paham. Jadi itu dia harus paham hukum mukul istri, bahwa itu adalah opsi terakhir, opsi yang betul-betul terakhir sekali ya, yang itu adalah dilakukan tidak tidak menyakitkan dan tidak membekas ya, tidak melukai juga. Jadi kayak mukul pakai kertas, mukul pakai bulu sikat gigi lembut. Jadi hal seperti itu, guys, gitu kan. Bahkan dengan isyarat memukul tapi sebenarnya nggak mukul gitu kan. Jadi isyarat adalah untuk menakut-nakuti saja gitu, agar memberikan sinyal tahapan-tahapan kalau suami ini sudah pada tingkat marah yang seperti itu gitu kan. Karena kan nama orang dalam pukul itu berarti udah marah besar, tapi tentu memukulnya pakai adab. Nah, jadi bukan sembarang mukul gitu kan. Nah, lalu berarti Islam kan memberikan saluran, karena kalau nggak dikasih saluran dia mampet, guys ya. Dia akan berakumulasi, nanti bisa meledak ya. Anda bayangkan ya, ada orang emosi tapi tahan, tidak boleh sama sekali dilepaskan. Nah, itu nanti akan meledak dia, jadi bom waktu. Nah, makanya Islam tuh memberikan solusi ya, tidak menutup sama sekali, tapi juga membukanya itu seperti keran air yang netesnya tuh tetesnya kecil, sehingga dia tidak terakumulasi dan meluap gitu kan. Nah, jadi tetap dikasih saluran kecil tapi. Nah, jadi ini kan berhubungan juga dengan psikologi manusia. Karena manusia itu apapun boleh tahan gitu kan. Tetap bisa dilepaskan tapi dengan kadar yang tidak merusak, tidak menyakiti, tidak apa. Dan itu juga sebagai signal bagi sang istri untuk paham. Kadang ada orang-orang itu yang nggak paham, cuma dikasih tahu nggak paham, dinasihati juga nggak paham. Harus dengan cara-cara yang lebih dari itu, dan itu tentu ada batasnya. Jadi Islam itu mengatur batasan itu nggak boleh dilanggar, guys. Nah, gitu poinnya ya. Jadi Islam itu agama yang sangat indah, yang sangat logis.
dia tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu kanan, dia tuh di tengah-tengah guys. Jadi itu berhubungan dengan psikologis manusia yang tidak mau terlalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri guys gitu. Dia melanggar ajaran agama Kristen dan kamu punya hak untuk membela anak kamu. Jika anak kamu dipukul, kamu bisa menuntut lelaki itu dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Ya kalau dia mukulnya pakai kertas gimana? Atau mukul pakai sikat gigi bulu sikat gigi yang lembut gimana? Atau mukul pakai bantal gimana? Anda mau lapor polisi? Guys, tambah lagi nggak mungkin dia nggak berani dipukul gitu ya. Jadi dia tuh nggak tahu kalau pukulan tuh macam-macam metodologinya. Ada mukul pakai parang, mukul pakai kapak, pakai pentungan, ada juga mukul pakai kertas, pakai bulu sikat gigi yang lembut, pakai bantal gitu kan. Mungkin dia belum pernah nonton orang perang bantal mungkin. Ya kan? Belum pernah dia mungkin nonton orang perang bantal. Cuma ada deh, tambah lagi pergi ke Agustusan. Itu Anda akan lihat bagaimana orang perang bantal. Itu menyenangkan sekali guys ya. Itu kalau tambah lagi mungkin lihatnya ada orang pukulan perang bantal itu dia bakal lapor polisi guys. Pak polisi, di situ ada orang pukulan. Padahal polisi datang langsung ketawa. Aduh, tapar lagi. Itu orang tuh pukul-pukulan pakai bantal loh, bukan pakai kapak atau parang tapar lagi ya kan. Aduh. Tapar lagi mending daripada lapor polisi bikin cari kerja tambah kerja polisi, bagus tapar lagi ikut sana perang bantal sana ya kan. Nyusahin aja gitu. Ini guys, tapar lagi dia paham kalau mukul itu ada banyak metode gitu. Jadi dia tuh mungkin bayangkan kan, oh mukul istri, oh berarti pakai kapak, pakai parang, pakai pentungan. Dia nggak tahu, aduh, mukul istri nggak bisa pakai bantal loh, pakai sikat gigi, bulu sikat gigi lembut, pakai kertas gitu kan. Aduh, tambah lagi nih. Bahkan ketika dulu saya ingat waktu latihan bela diri guys ya, itu ada nama sparring. Nah itu nggak sakit loh. Kita tuh dikasih sarung tinju ya kan, dikasih pelindung kepala, dikasih pelindung badan. Jadi kita puas mukul lawan kita, lawan sparring, nggak sakit guys, nggak sakit sama sekali. Karena yang kita pukul tuh bukan badan dia, tapi alat pelindung dia gitu, yang empuk-empuk itu. Jadi ketika saya dipukul, nggak sakit loh. Terasa tapi nggak sakit, masa tuh tahu gitu dia tuh pukulannya kena gitu kan, cuma sekedar tahu karena empuk peralatan guys, tempur gitu kan, jadi nggak terasa sakit. Nah itu bahkan mukulnya dengan kekuatan itu ya, mukulnya beneran gitu, pukul tapi kena muka, tapi kan ada pelindung gitu kan rasa, cuman kita efek terdorongnya ada, jadi yang terasa itu efek terdorong, bukan efek sakit kena pukulnya guys. Jadi tambah lagi nih, dia terlalu halu, membayangkan mukulnya tuh harusnya pakai kapak, pakai tangan kosong yang tidak ada pelindung gitu kan, pakai parang dan sebagainya. Jadi inilah kalau orang-orang yang terlalu halu begini guys ya. Terlalu halu sehingga pikirannya udah agak jernih lagi, udah kotor pikirannya guys ya kan. Jadi nanti ya itulah, Anda jangan kalau tugas Agustusan jangan ngajak apa lagi ya. Nanti ada perang bantal, nanti lapor pula sama dia mau polisi kan. Pak itu ada pukul-pukulan Pak, pukul-pukulan pakai bantal gitu kan. Tetapi jika anak kamu menikah dengan seorang muslim, lalu dia dipukul, dipoligami dan diceraikan, kamu tidak punya hak untuk membela anak kamu. Karena kamu sudah tahu bahwa Islam mengajarkan hal itu. Dan Islam mengajarkan membolehkan, bukan menyarankan. Yang disarankan Islam adalah istri satu saja. Yang disarankan Islam adalah kayak cara itu ya, Allah katakan ya bahwa iblis atau setan itu dikasih mahkota ketika dia berhasil menceraikan antara dua orang suami istri. Itu setan tuh iblis itu dikasih mahkota di kepala guys. Itu adalah keberhasilan dari pekerjaan iblis yang tertinggi, setan tertinggi, yaitu berhasil menceraikan antara suami dan istri. Nah makanya cerai itu adalah nggak disarankan, karena kalau tidak ada cerai berarti iblis atau setan berhasil. Tapi ya tapi kalau mudaratnya terlalu banyak ya, dalam artian jadi setan tuh iblis tuh lebih berhasil lagi, misalnya gara-gara itu istri Anda terbunuh di tangan Anda, atau Anda tiap hari menerima kekerasan. Nah itu setannya tentu tambah senang gitu kan. Kalau diceraikan mungkin sekali setannya senang gitu. Tapi kalau Anda pukul istri Anda tiap hari kan setannya senangnya tiap hari gitu kan.
Apalagi kalau sampai istri Anda terbunuh, oh setan tuh gembira sekali. Kenapa? Gini guys ya, menceraikan istri atau ya cerailah itu tidak dosa selama syaratnya terpenuhi, ya kan? Kayak resign itu syarat terpenuhi sah gitu kan? Jadi nggak ada dosa menceraikan istri kalau kondisinya tercapai gitu. Nah, tapi ingat ya, ketika seorang suami membunuh istri, apalagi istrinya seorang muslim, ya kan, itu kekal di neraka. Ya, kekal di neraka seorang suami walaupun dia seorang muslim. Maka hati-hati Anda, laki-laki yang suka membunuh istri, ya, kalau sampai terbunuh istri Anda karena kesalahan rumah tangga, istri Anda seorang muslim, Anda kekal di neraka. Nah, tapi kalau istrinya pun tidak muslim, terbunuh di tangan Anda karena KDRT, Anda itu sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Besar dosanya guys, membunuh itu besar dosanya. Jadi kalau membunuh orang muslim itu nggak diampuni, ya kekal di neraka. Tapi kalau membunuh non muslim, ya istri non muslim atau membunuh siapapun ya non muslim, ya itu sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Pada mereka besarnya dosa, gitu kan. Nah itu setan tambah ketawa, oh dia ada teman ruang di neraka pas, ya kan? Nah, dibandingkan cuma menceraikan, cuma dikasih hadiah saja, bukan tapi tidak, yang menceraikan itu tidak berdosa guys, gitu loh, ya kan? Karena gini, ketika setan itu berhasil menceraikan dua istri, berarti kan perpecahan. Berarti apa ya? Kalau dia itu adalah keluarga muslim, berarti kan tertutup kemungkinan untuk terciptanya keluarga yang soleh gitu kan. Ada apa terbentuknya terciptanya anak-anak soleh, karena kan kalau mencerai kan mereka tidak bisa berkembang atau melahirkan keturunan yang tentu kemungkinan kalau keluarga muslim adalah anak-anak yang soleh gitu kan. Makanya setan dianggap berhasil dalam hal itu, mengurangi populasi orang-orang soleh gitu kan, anak-anak soleh di dunia ini guys. Kamu sudah setuju. Apalagi jika kamu yang menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam. Itu artinya kamu sudah mengizinkan anak perempuan kamu untuk dipukuli, dipoligami, dan diceraikan oleh... Ingat ya, kita tidak mengizinkan anak perempuan kita dipukuli oleh lelaki di luar dari batas ya. Jadi ini dipukulinya kita izinkan kalau ada batasnya dan ada sesuai dengan syariatnya. Jadi nggak asal pukul sembarangan guys, ya kan? Nah, lalu di poligami ya, poinnya yang tadi saya sampaikan gitu. Kita nggak izinkan kita poligami ya kalau lah laki-laki itu tidak mampu adil gitu kan. Nah, jadi kita bakal menyerahkan kepada suami kita kalau hendaknya istri satu saja, karena takut dia nanti tidak mampu adil sehingga dia zolim guys. Juga kita tidak mengizinkan untuk anak kita diceraikan kecuali tercapai kondisi itu yang suami bisa lagi menerima anak kita. Istilah itu kayak kayak dipulangkan ke rumah gitu kan. Tapi dengan tentu nggak digantung guys, karena kalau digantung kan nggak enak. Lebih enak ada kepastian dibandingkan digantung. Bisa anak saya berzina, lalu suaminya nggak senang ini kan, nah, lalu dia memulangkan anak saya, tapi digantung guys, ya kan, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun nggak ada kabar berita, itu enak nggak? Ya. Nggak enak banget. Saya pernah dengar beberapa kasus itu di mana istrinya selingkuh. Nah, cuma suaminya menggantung istrinya. Jadi istrinya itu dipulangkan ke suaminya, ke rumah orang tuanya. Pak, Bu, ini anak ibu selingkuh. Nah, lalu dipulangkan ke rumah orang tuanya, nggak tengok-tengok lagi, tapi nggak diceraikan. Nah, dia selingkuh lagi di luar sana, guys. Nah, itu enak nggak? Nggak enak. Coba kalau diceraikan, sang wanita bisa nikah lagi. Ibaratnya nggak gantung, guys. Alias punya hubungan yang statusnya nggak jelas gitu, ya kan, dalam artian nikah tapi kok begini caranya gitu kan. Sementara suaminya tentu dia karena nggak ada yang tepat melakukan sahwatnya, tentu dia besar kemungkinan dia selingkuh lagi gitu guys. Itu kan gak enak banget gitu kan, makanya mending diceraikan, itu lebih baik bagi kedua belah pihak. Calon suaminya
memang setuju dan mengizinkan anak perempuan kamu untuk dipukuli, dipoligami, dan diceraikan oleh suaminya, saya nggak punya kata-kata lain selain berkata, kamu tolol Gus, kamu merusak masa depan keturunan kamu sendiri. Ya, yang tolol yang ngomong ini, yang paham tentang apa itu mukul istri dalam Islam, apa itu poligami dalam Islam, apa itu percaya dalam Islam, dia nggak ngerti guys. Jadi yang idiot tuh sebenarnya tempat gini, ya kan? Dia nggak paham tentang Islam, tapi ngomong-ngomong tentang Islam, di situ absurd ya kan? Makanya ngaji dulu, dia aja ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak beres. Apa kata dia? Rasulullah ya, orang kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia ngomong gini, dia betul-betul baca teks ya. Karena gini, bahasa Arab itu kan ada terjemahan ke Indonesia, dalam artian lafalnya itu di Indonesia kan, tapi nggak harusnya dibaca tetap walaupun di lafal itu Indonesia kan, tetap dibaca dalam gaya Arab maksudnya kan, dalam logat atau lafal Arab gitu kan. Jadi kayak yang tadi itu diterjemahkan kan, kalau tapi dalam gaya kan tetap dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bacanya apa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gimana coba? Itu aja dia belum beres gajinya. Mau bahas-bahas pula soal poligami, cerai dan mukul istri dalam Islam kan? Ini kan absurd guys. Ingat Gus, saya berbicara seperti ini bukan karena saya membenci kamu atau sumpahin supaya sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kamu. Tetapi, saya memberi peringatan kepada kamu sebelum semua itu terjadi, supaya segala hal yang buruk itu tidak terjadi kepada kamu dan keluarga kamu. Saya nggak pernah mukul istri. Saya nggak pernah poligami istri saya. Dan saya nggak pernah menceraikan istri saya. Ya, itu ada mainkan itu. Dan pria istri saya banyak di luar sana. Banyak sekali. Tapi Anda lihat ya, pria Kristen yang karena mabuk ya mukul istrinya itu banyak di luar sana ya, makanya tingkat kriminal tertinggi itu ada di negara-negara 10 besar itu mayoritas Kristen, karena di sana dibolehkan mabuk itu membuat kita hilang akal, sama periode mabuk sama kayak orang gila juga gitu. Orang gila kan tidak akalnya hilang, cuma bedanya orang mabuk akalnya hilang hanya berapa waktu selama dia mabuk, orang gila kan selamanya, tapi tetaplah berbahaya. Karena orang gila tuh berbahaya selamanya, orang mabuk berbahaya selama dia mabuk. Nah, itu guys. Jadi masalah pukul-memukul ya, itu logikanya harusnya orang Kristen yang lebih banyak melakukannya. Ya kan? Apalagi di luar sana itu punya istri yang atau orang tuh akan lebih rentan digoda ya. Pernah mainkan ya. Misalnya kayak wanita ya, atau janda lebih gampang ya. Contoh kita ambil contoh janda. Saya tidak menghina janda manapun ya. Ini analogi saja ya. Dan untuk mendidik agar janda lebih baik. Nah, agar kita tuh gak dicap sebagai janda nakal gitu kan. Jadi janda itu kalau dia pandai untuk dirinya, untuk auratnya, menjaga perbuatannya, dia orang tidak akan mengatakan dia janda nakal. Enggak, janda ini janda baik-baik nih, ya kan? Janda yang soleh, ya, yang tak beragama, baiklah jandanya. Tapi ada janda yang berpakaiannya auratnya tutup, seksi, ya kan? Ibaratnya bergaul terlalu bebas, dalam artian tidak ada batasan, gitu kan? Bergaul sasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya kan? Jalan ke mari dengan laki-laki muharram, itu adalah terlalu bebas. Nah itu akan lebih memperbuang laki-laki untuk mengganggunya atau melecehkannya guys, ya kan? Atau ibaratnya mencari kesempatan dari hal itu gitu kan? Karena janda ini bisa dimanfaatkan gitu kan? Bagi-bagi pria-pria yang butuh dipuaskan hawa nafsunya. Ya. Jadi ya wanita juga begitu gitu kan? Gak jauh beda. Dalam artian jadi kayak istri misalnya, Anda punya istri yang suka yang tidak pandai jaga aurat, di luar sana itu juga tidak tahu bagaimana berhubungan dengan seorang pria bukan muhrim. Kalau misalkan betul-betul ditutup total peluang itu. Kalau mereka kan masih dibuka, diperbolehkan. Nah, itu
peluang terjadi pelecehan pada wanita Kristen itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kepada wanita Muslim. Sehingga apa ya, masalah rumah tangga akan lebih banyak jadi logikanya di kalangan umat Kristiani sendiri gitu. Karena kita kalau kita betul ikut syariat ya, coba bayangkan ya, Muslimah itu sama kayak biarawati ya, kayak Bunda Maria. Jadi alasan kenapa Bunda Maria itu wanita terhormat, wanita suci ya, ya wanita suci lah gitu, yang bersih dari maksiat, karena dia menutup aurat dan dia pandai menjaga adab gitu kan kepada pria muka murim gitu. Dia nggak pernah mau bahkan menemui saja dia nggak mau pria muka murimnya gitu kan, karena yang temui dia hanya pamannya untuk mengantarkan makanan untuk dia makan gitu kan, dan kebutuhannya gitu. Jadi selain pamannya nggak ada guys. Dan itu peluang untuk melecehkan hampir nggak ada, mustahil pada seorang pria melecehkan dia dengan wanita yang ada seperti itu gitu kan, dengan syariat seperti itu gitu. Nah, bandingkan dengan wanita yang kebalikannya, seperti yang suka pakaian seksi, yang sembarangan jalan sama cowok, tentang teman gitu kan, lalu gas saja. Nah itu jadi apa namanya ya? Ini adalah seharusnya hal-hal buruk tuh seharusnya lebih dekat menimpa kepada teman kita umat Kristiani dibandingkan kepada teman kita dari Muslim, guys. Kalau kamu sudah diberi peringatan tetapi masih tetap mau melakukannya, itu terserah kamu. Itu adalah hidup kamu dan itu adalah anak kamu. Bukan hidup saya dan bukan anak saya. Ya, tapi kok marah tanpa ragi, ya kan? Kalau anak nasihat oke saja, fine saja. Tapi ini marah loh guys. Jadi apa dia untuk marah sama Agustan gitu kan? Saya kalau misalnya saya nasihatin orang ya, tapi ini masalah pribadi loh, ya. Anak-anak nih ya, anak Agustan, kok dia marah gitu kan? Anak Agustan. Ini kalau nasihat lah, tapi jangan berlebihan, gitu kan? Apalagi sampai mengatakan bodoh pada Agustan, ya kan? Seakan-akan dia pintar, padahal dia ngajiannya nggak beres. Ya basic aja seperti mengucapkan Rasulullah SAW aja nggak bisa deh guys. Gimana mau bahas pula tentang poligami, perceraian dalam Islam atau pukul istri dalam Islam gitu kan? Itu yang disebut absurd tingkat tinggi guys. Saya cuma bisa berkata bahwa saya kasihan melihat kamu dan keluarga kamu. Begini. Justru kita kasihan sama Tabaragi ya, karena ketidakpahamannya, karena tingkat kecerdasannya sangat rendah, akhirnya dia nggak paham ya bahwa diselingkuh itu lebih buruk dibandingkan di poligami ya. Nggak ada opsi cerai dan pernikahan itu lebih buruk dibandingkan ada opsi cerai, karena solusi itu nggak dikasih situ. Jadi lebih baik ada solusi dibandingkan ada solusi, dan solusi itu hanya ada di agama Islam. Agama Kristen nggak ada solusi. Jadi mereka lebih milih diselingkuhi dibandingkan di poligami. Nah, padahal kalau di poligami ketahuan kan, karena poligami itu kan transparan. Dalam artian lebih gampang diketahui dibandingkan kalau cuma diselingkuhi. Nah, kan ada opsi cerai gitu. Jadi Islam tuh setiap langkah tuh adalah solusi. Jadi nggak ada keran yang tertutup, kalau Islam nggak ada. Semua itu ada solusi untuk kita tuh lepas dari satu permasalahan, guys. Itulah indahnya Islam. Jadi nggak seperti di Kristen yang tidak punya solusi dan mereka terjebak dalam suatu hal yang membuat mereka menderita selamanya, guys. Gus, saya tahu kamu keluar dari Kristen karena kamu kepahitan kepada orang Kristen. Kalau kamu mau anak kamu keluar dari Kristen juga karena menurut kamu orang Kristen itu tidak baik, itu terserah kamu. Nah, kalau gitu ya, gini, sebenarnya Ustaz ini dia masuk Islam tuh karena kebenaran, ya, kebenaran. Dia melihat bahwa dia ajaran di agama Islam itu dia masuk akal, dan dia sering sampaikan itu kan. Saya sering mendengar beliau itu bersaksi, menceritakan kenapa dia bisa mualaf gitu. Dan kita lihat banyak dia tuh nggak setuju dengan dalil di Alkitab, yang mana menurut dia itu nggak masuk akal, kontradiksi gitu kan. Makanya dia menulis Islam. Jadi ini masalah keimanan. Kalau cuma masalah orang-orangnya ya, dan kalau itu benar ada masalah orang-orangnya gitu kan, nah itu juga membuktikan bahwa justru di Kristen orangnya seperti itu gitu. Dia masalah orangnya seperti itu gitu kan, memang nggak baik-baik orangnya. Menurut dia tuh orangnya ya kayak jahat lah gitu guys di Kristen itu. Jadi lengkap sudah.
ajarannya nggak masuk akal, kontradiksi, ya makanya dia mualaf. Ditambah lagi kelakuan dari orang-orang Kristen ini menurut dia itu juga jahat-jahat gitu kan. Jadi ini komplit sudah alasannya untuk tinggalkan Kristen, dan tepat ya kan. Tentu yang paling tepat adalah ngomong tentang dalil tadi, keyakinan dalam hal membaca ajarannya dibandingkan perbuatan orangnya. Tapi ini komplit guys, pakai komplit. Jadi dia menemukan ternyata selain ajarannya juga orang-orang yang begitu gitu kan. Jadi sempurnalah alasannya untuk pindah ke agama Islam guys. Tetapi jika kamu mau anak kamu masuk Islam karena menurut kamu ajaran Kristen salah, kamu cacat logika. Kamu membuktikan Kristen salah, nggak membuat Islam benar, Gus. Justru Agus tadi membuktikan kalau Islam itu benar dan Kristen salah ya. Dan saya tadi udah buktikan berkali-kali, ya kan? Kenapa Kristen itu salah, kenapa Islam benar? Dalam hal contoh dalam hal poligami, ya itu lebih baik dibandingkan selingkuh ya. Karena poligami itu terang-terangan. Dan istri pun bisa juga cerai, ya kalau dia kalau dia kalau dia masih poligami gitu guys. Kalau dia tuh masih poligami, dia bisa cerai. Jadi intinya adalah banyak Islam tuh agama yang benar dan sempurna, karena itu tadi ada opsi cerai, ada opsi poligami, dan mukul istri untuk mendidik ya. Ingat ya, mukul istri itu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti atau membuat bekas atau luka. Tapi sekedar simpul aja kalau di situ dikasih sinyal kalau ini suami sudah marah benar gitu. Abis ini langsung bisa diceraikan atau ditalak dulu gitu kan. Jadi di sini bisa sigap gitu, bisa karena nggak semua wanita tuh bisa diomongin lembut semuanya, nggak. Ada wanita-wanita yang harus dengan langkah yang berbeda guys penanganan. Jadi kalau Anda ngerti ya, manusia itu adalah berbeda-beda, nggak bisa semua wanita itu melakukan sama. Maka kalau Anda pernah main kayak manajer bola ya, itu banyak perlakuan kepada pemain itu yang nggak bisa sama semuanya. Ada pemain itu harus diteriaki, dimarahi, ada dipuji. Jadi karena nggak bisa menggunakan satu metode kepada setiap orang gitu. Orang itu beda-beda. Ada yang harus dikerasi, gitu kan, dibentak, dimarahi. Ada yang nggak perlu seperti itu, yang cukup dipuji saja guys, atau diingatkan dengan lembut gitu. Jadi beda-beda tiap orang itu, gitu kan. Sama kayak kriminal. Anak mungkin ngomong lembut sama kriminal nggak mungkin. Kalau ini sama pembunuh, ya kan? Nah, itu dia harusnya dihukum penjara biar dia tobat, karena levelnya seperti itu, gitu kan. Kalau kamu mau anak kamu masuk Islam, seharusnya kamu beritahukan ajaran Islam yang sebenarnya kepada anak kamu. Coba aja tanya kepada anak kamu. Nah, kamu mau gak suatu saat nanti kamu dipukul oleh suami kamu? Ya, itu pertanyaan bodoh, ya kan? Anak pasti jawab nggak mau, ya kan? Baik dari pria Islam maupun pria Kristen, ya. Tapi ya, jadi tambah lagi ini nggak ngerti, nggak begitu pertanyaannya harusnya. Gini ya, saya ajarkan tambah lagi ya. Gini, kalau kamu paham Islam, kamu tanya gini kepada anak kamu ya. Nak, kamu mau nggak dipukuli oleh suami kamu nanti di kemudian hari? Ya, cuman kalau dari pihak Muslim ya, menurut Papa itu peluang untuk dipukuli itu kecil bandingkan dengan pria-pria dari agama Kristen. Kenapa? Karena Islam itu mengharamkan pria untuk mabuk gitu kan, minum keras. Jadi peluang pemukulan terbesar terjadi ketika orang mabuk, karena itu dia adalah hilang akal. Karena orang yang hilang akal bisa melakukan segalanya, bukan hanya memukul, bahkan bisa juga membunuh dan memperkosa dan sebagainya guys. Nah, jadi peluang itu akan lebih banyak kalau kamu nanti nikah dengan pria Kristen, apalagi yang hobi mabuk gitu kan. Nah, kalau pria Islam tahu ada dalam menghadapi istri. Nah, kalaupun kalau ada pria Islam memukul, itu kita kasih tahu bahwa mukulnya itu tidak melukai atau membekas atau menyakiti. Misalnya dia memukul dengan kertas koran, atau dengan kertas, atau dengan bantal, atau dengan sikat gigi lembut gitu. Nah, jadi kita tuh harus memahami hal itu guys. Jadi anak tuh dikasih pertanyaan yang detail, penjelasan detail, bukannya kayak gini. Apa kamu besok mau dipukuli oleh pria? Itu bukan pertanyaan yang tepat itu, dan itu pertanyaan bodoh guys. Kenapa? Karena anak-anak pasti akan jawab tidak akan mau gitu. Nah, tapi jangan lupa ya, pria Kristen maupun pria Islam itu punya peluang memukul, cuman di pria Kristen itu lebih besar karena mereka dibolehkan untuk mabuk gitu guys.
nggak ada larangan ketat untuk minuman keras gitu kan. Nah, kamu mau nggak suatu saat nanti suami kamu menikah lagi dengan perempuan lain? Nah, jadi gini, kalau kita sampaikan ya, bukan kita pertanyaannya gini, makanya pertanyaan itu harus rinci ya, rinci dan detail. Jadi kalau saya ngomong nanya gini, nah kamu mau nanti tapi itu juga nggak ditanyakan cuman gitu, karena nanti itu pertanyaan bodoh gitu, karena orang pasti tidak akan mau, nggak semua wanita tuh mau dimadu gitu kan. Nah kamu mau nggak nanti di poligami? Poligami oleh pria muslim, atau kamu nggak mau diselingkuhi oleh pria non muslim? Kamu milih mana? Tapi nak, kalau papa katakan ya, poligami itu adalah transparan. Kamu kalau poligami, kamu akan lebih gampang mengetahuinya dibandingkan kalau dia selingkuh, sehingga kamu bisa ambil opsi ketiga yaitu minta cerai gitu kan. Nah, tapi kalau kamu dengan pria Kristen ya, nak, kamu diselingkuhi, kamu terima aja gitu, gigit jari. Ya kamu terima aja selamanya, nggak bisa minta cerai. Karena opsi cerai itu nggak ada. Ya kamu tinggallah dengan pria yang suami yang selingkuhi kamu itu, yang tukang selingkuh itu, ya kan? Jadi kita akan terangkan, kasihan justru kalau anak kita nikah dengan pria Kristen. Karena kalau dia selingkuh nggak bisa minta cerai, guys. Jadi sakit hatinya tuh diapain terus, ditahan terus gitu kan? Tidurlah sana dengan pria tukang selingkuh gitu kan, tanpa ada opsi cerai. Nah, itu guys, di situ sangat absurd dan sangat menyedihkan di situ. Kalau Islam kan enggak, punya harga diri dong ya kan. Suami tukang selingkuh minta cerai gitu, punya harga diri. Tapi kalau di Kristen nggak ada harga diri guys, karena nggak boleh cerai gitu kan. Dipaksa menelan ludah melihat kelakuan suami yang seperti itu, yang suka mukul, suka selingkuh ya. Cuma bisa terlalu ludah aja, apa bisa kabur dari semua penderitaannya itu guys. Kasian sekali. Kamu mau gak suatu saat nanti suami kamu menceraikan kamu? Kalau menurut kamu, kalau saya, kamu mau nggak? Itu nggak lengkap ya. Kamu mau nggak? Kalau kayak itu kan Islam kan? Kamu mau nggak kalau suami kamu menceraikan kamu karena kamu selingkuh gitu kan? Nah, disampaikan poinnya. Karena suami itu menceraikan itu kan harus ada dasar gitu kan. Nah, atau kamu mau nggak diceraikan suamimu, ya kan? Meskipun suamimu itu dia suka selingkuh, suka mukul kamu, mau nggak kamu gitu? Bahkan kamu nggak boleh minta cerai. Jadi kamu tuh ya ludah aja gitu, menerima pahit kehidupan rumah tanggamu yang dapat suami suka tukang mukul, suka selingkuh gitu kan, yang nggak, bahkan parah lagi nggak mau nafkahi istri gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu guys poinnya. Ini pertanyaan itu bodoh kalau Anda tidak paham poinnya, dan bodoh kalau Anda tuh menanyakan standar. Kayak bertanya kepada ibaratnya orang semuanya udah tahu kalau jawab pertanyaan gitu ya nggak mau. Tapi kalau dijelaskan pertanyaan itu ya ibarat gini loh. Nah, kamu mau nggak? Kamu apa ya? Kamu mau nggak? Kamu mau nggak bantu papa misalnya gitu kan? Bantu papa. Nah, bantu papa gitu kan? Nah, atau kamu mau bantu orang itu gitu kan? Nah, kalau orang cuma bertanya gitu, ya kan orang ngejawab nggak mau. Kenapa? Kita nggak menjelaskan apa manfaatnya atau keuntungannya. Tapi coba Anda ubah pertanyaan begini. Nah, kamu nggak bantu orang itu. Nanti kalau kamu bantu orang itu, nanti papa akan kasih kamu gaji. Karena orang itu adalah karyawan papa. Kan orang akan enak dengarnya. Oh, ada digaji, berarti kerja dong gitu kan. Atau kamu mau bantu dia. Nanti kamu bantu dia, kamu dapat kasih tahu penjelasan, kamu dapat pahala nanti kan, dapat kebaikan. Nah, orang kan mau. Tapi kalau cuma katakan kamu mau bantu dia, belum tentu orang tuh mau guys. Jadi intinya kita tuh harus bertanya yang cerdas, yang kita perangi, yang bertanya cerdas gitu kan. Jadi semuanya dilarikan ke Islam. Padahal kalau ngomongin tentang dibalikkan ke agama dia itu parahnya ampun gitu guys kan. Ajaran Islam itu benar, kamu tidak perlu takut untuk bertanya seperti itu. Bukan masalah takut bertanya seperti itu. Ini pertanyaan konyol guys, ya kan? Pertanyaan konyol yang tidak yang tidak masuk akal gitu kan? Yang ibaratnya tidak sesuai dengan kaidah bertanya yang baik. Ini pertanyaan bodoh gini guys. Ini bertanya tanpa menjelaskan bahwa kamu bertanyanya itu
yang apa atau yang ditanya tuh ngerti nggak dengan poin-poin yang kamu tanyakan gitu. Bagaimana? Anak kamu sudah besar kan? Sudah bisa mengerti urusan orang dewasa dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi, coba aja kamu ajak anak kamu ngobrol, tatap kedua mata anak kamu, dan tanyakan langsung secara belak-belakan. Kamu mau gak suatu saat nanti kamu dipukul oleh suami kamu, lalu suami kamu menikah lagi dengan perempuan lain, dan akhirnya dia menceraikan kamu? Ya, nanya begini ya. Kamu mau nggak nanti dipukul oleh laki-laki karena dia mabuk? Karena dia agama Kristen itu kan mabuk tuh nggak ketat aturannya. Karena banyak sekali orang Kristen mabuk. Kamu nggak dipukul oleh laki-laki mabuk? Nah, kita harus fair, guys. Nah, ini tanya seperti itu. Kalau saya kan karena gini, posisi anak Agustan kan sekarang kan belum mualaf, dalam arti masih beragama Kristen. Berarti nanti dia tuh kan nikah dengan pria Kristen dong logikanya. Karena dia adalah seorang Kristen dan nikahnya nanti dengan pria Kristen. Kecuali kalau fakta dia sudah mualaf, itu tentu kita jadi nanyanya begitu karena sudah mualaf. Tapi kan ini kan kemungkinan besar dia justru nikah dengan pria Kristen. Maka kita harus sampaikan apa adanya. Nah, kalau kamu nggak mualaf ya, berarti kan kamu Kristen sekarang nih. Berarti kamu nanti akan nikah dengan pria Kristen. Nah, kita ngomongnya tentu dengan tentang pria Kristen bukan pria Islam. Kamu mau nggak nanti dipukuli oleh pria Kristen yang suka mabuk? Karena peluang mabuk lebih besar jadi di agama Kristen. Kamu mau nggak nanti diselingkuhi? Karena di Kristen tidak mengenal poligami, suaranya tidak transparan, main belakang-belakang, main sembunyi-sembunyi, guys. Mau nggak kamu diselingkuhi? Gitu kan? Kan lebih sakit nggak tahu dibandingkan tahu gitu kan? Kalau poligami kan tahu bisa ambil langkah untuk minta cerai. Kalau diselingkuhi kan nggak tahu gimana, apalagi boleh cerai gitu kan? Kasihan terjebak di dalam pernikahan yang seperti neraka. Lalu ketiga, kamu mau nggak diceraikan? Padahal suami kamu tuh suka mukul kamu, suka suka mabuk, suka ya bahkan nggak ngasih kamu nafkah atau bahkan suka suka selingkuh. Mau nggak kamu nggak diceraikan? Oh pasti jawabannya adalah saya nggak mau dipukul. Ya saya nggak mau dipukul oleh pria mabuk. Ya udah saya masuk Islam aja. Karena di Islam itu prianya kan nggak suka mabuk, bukan nggak suka ya, bahkan nggak boleh mabuk gitu kan? Iya, saya masuk Islam aja. Anaknya pasti ngomong gitu kalau dia anak cerdas itu kan. Iya, saya masuk Islam aja. Saya mau aja kenapa? Saya nggak mau diselingkuhi. Lebih mending Islam. Saya poligami. Saya tahu kalau saya nggak malas ya saya terima poligami itu karena terang-terangan gentle. Berarti suami saya gentle, nggak di Kristen yang sembunyi-sembunyi, yang selingkuh gitu kan. Nah, ini kalau saya malas kan bisa adopsi cerai. Ya kan, dibandingkan Kristen nggak adopsi cerai. Masa saya diam aja, nggak punya diri, lihat suami saya selingkuh, saya nggak boleh cerai? Ya saya masuk Islam. Nah. Atau ketiga, diceraikan. Saya nggak mau saya masuk Islam aja. Saya nggak mau nanti suami saya sudah suka mukul saya, suka selingkuh, suka mabuk. Lalu saya tidak diceraikan gitu kan? Sehingga saya minta cerai pun susah dirinya. Mending saya daripada minta cerai bagus diceraikan saya. Ngapain hidup dengan pria yang suka mukul saya, suka mabuk dan suka selingkuh itu. Nah, jadi guys ya, anaknya akan langsung mualaf seketika kalau cerdas gitu kan. Nah, makanya pertanyaan itu harus cerdas, jangan kita beragi yang nggak paham tentang metodologi dalam bertanya gitu kan. Tanya itu harus detail gitu, bukan hanya begini gitu kan. Jadi ya absurdnya di sini guys, kita beragi dia nggak gimana dia tuh dangkal pemikirannya gitu kan, logikanya tingkat kecerdasannya sangat rendah gitu kan. Inilah kita bisa buktikan di video-video kita guys, video saya gitu kan. Kalau dia mau dan kamu juga mau suatu saat nanti anak kamu dipukul, dipoligami dan diceraikan, ya sudah, ajak dia bersyahadat masuk Islam. Tetapi kalau anak perempuan kamu tidak mau dipukuli oleh suaminya, dia tidak mau suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, dan dia tidak mau diceraikan oleh suaminya, kenapa kamu menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam? Gus, coba deh, kamu berhenti merasa diri kamu benar, dan berhenti menyalahkan orang lain. Karena itu kan yang sudah melakukan apalagi sekarang, dia nggak sadar ya. Dia apalagi ini ya, dia mengatakan itu pada Agustan. Paling dia begitu sekarang ini. Dia merasa benar, dan dia menyalahkan Agustan. Dia seharusnya ngomong pada dia sendiri gitu, bukan kepada Agustan. Dia sedang melakukan itu, ya, merasa dirinya benar dan menyalahkan Agustan. Padahal sebaliknya dia yang salah.
Nah, Gustan dan kita yang benar guys gitu loh. Kamu adalah korban kebodohan kamu sendiri. Nah, sekali lagi tanpa lagi sedang ngomongin tentang dirinya. Dia adalah korban dari kebodohan sendiri. Ya, dia nggak tahu kalau Kristen itu lebih parah. Bukan lebih parah ya, parah gitu. Islam nggak parah. Karena Islam tuh logis dan punya solusi. Ada solusi dia tak bermasalah. Kristen nggak ada solusi guys. Ya nggak boleh cerai. Kasian saya benar. Nggak boleh cerai itu sama nggak boleh resign guys. Kasian terjebak dalam pernikahannya. Seperti neraka seumur hidupnya. Kasian kali guys. Diselingkuhi gitu kan. Karena juga peluang untuk mukul tuh nggak ada, padahal tiap apa tuh perlu saluran. Jadi sesuatu dipendam tuh lama-lama akan meledak kayak bom gitu waktu itu kan. Jadi ibaratnya lebih baik Anda tuh buka keran kecil-kecil dibandingkan ada nutup keran sama sekali sehingga air itu penuh dia akan tumpah. Tapi kalau Anda buka keran dikit-dikit ya air itu bakal tumpah. Kenapa? Karena air itu terjaga tingkat ketinggiannya guys. Sama kayak emosi manusia gitu. Kalau emosi ditahan ya dia akan meledak suatu waktu. Tapi kalau dia dikasih ruang kayak marah atau mukul tapi mukulnya hanya untuk melampiaskan kemarahan tanpa menyakiti atau membekas atau melukai ya kan. Dimukulnya kayak pakai bantal, pakai kertas atau pakai segi lembut itu bagus malah dibandingkan ditahan kan karena nanti akan lebih besar dan berakumulasi dan menjadikan hantaman yang sangat parah guys gitu, dan bahkan bisa membunuh. Makanya mending Anda dipukul sekali ya, sekali bukan sering ya, karena itu mukul itu opsi terakhir. Mending Anda dipukul sekali pakai bantal sama suami Anda ya langsung bisa perang bantal tuh. Misalnya suami Anda marahkan nanti, aduh adek kamu kok gini gitu kan, saya udah nasihatin kamu gak dengar, saya udah pisah ranjang gak dengar, saya pukulin kamu ya, langsung pakai bantal. Nah, ya perang bantal kan enak, perang bantal. Ketawa mereka kan, ya bang aku lupa bang, aku gak gitu lagi ya, perang bantal mereka, happy ending guys, ya, perang bantal, bahagia, istri sadar kalau suaminya marah gitu kan. Setelah perang bantal mereka pelukan gitu kan, dibandingkan suaminya tahan diam aja, dia penyakit guys. Tiba-tiba suaminya kan, aku tahan lagi, langsung dihajar suami sampai meninggal, itu kan bahaya guys. Kalau kamu tetap tolol dan mengumbar emosi, kamu tidak akan mendapatkan hormat yang kamu inginkan. Jadi, belajarlah untuk mengerti. Dia tetap tolol gitu kan, dan dia tidak mendapatkan hormat yang dia inginkan. Dia menginginkan kita menghormati dia, tapi kelakuannya membuat kita tuh justru tidak menghormati dia, tapi merendahkan dia gitu kan, karena tingkat kecerdasannya itu sangat rendah sekali guys. Dan belajarlah untuk pikir panjang supaya kamu menjadi bijak. Ya justru kita sekarang ini sedang ngajarkan teman lagi untuk pikir panjang, karena dia nggak bijaksana. Dia melihat suatu masalah itu dari sudut sempit gitu kan. Dia nggak jelaskan apa itu poligami, dalam Islam itu bagaimana, mukulnya bagaimana, lalu tidak bandingkan dengan bagaimana mukul dalam agama Kristen atau selingkuh dalam agama Kristen atau agama cerai. Dia nggak bandingkan itu. Makanya tanpa lagi ini yang harus berpikir panjang, harusnya bukan kita kasih nih. Jadi dari durasi video ini kita lebih panjang pada dia kan, durasi video, karena kita tuh berpikir panjang ya, makanya itu kita dikasih penjelasan panjang juga untuk membagian dia di masa depan guys. Oke, saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Yesus Kristus tetap mengasihi kamu walaupun kamu membenci dia, Gus. Ada teori masalah poligami. Jadi gimana bisa dia mengatakan Yesus Kristus mengasihi kalau dia aja tidak menerapkan dengan kasih, mengatakan orang lain itu idiot, masa benar sendiri, lalu mengatakan orang lain. Gimana coba? Di mana letak ajaran kasihnya coba? Guys, dia selalu memfitnah yang tidak tentang poligami, tentang selingkuh, tentang cerai dan segala macamnya, padahal dia nggak paham itu kan. Itu di mana letak? Katanya ajaran kasih di mana letaknya gitu kan? Poligami, mungkin ini bagi antum yang ingin sukses poligami, maaf ya ibu sekalian, ini perlu disampaikan. Poligami ketika ingin sukses itu memang jangan 2 istri, karena kalau 2 itu cenderung mereka cemburunya kuat zaman. Ketika yang satu dikasih lebih, yang lain akan marah, cemburu. Makanya kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, supaya timbul aman poligami, kita nikahi satu lagi menjadi 3. Karena ketika istri kita 3 bukan 2, kalau 2 berantem terus, kalau 3 ini kecenderungan sang istri akan berusaha untuk mencari ridho suami. Mereka berlomba untuk berbuat baik terhadap
terhadap suami, dan kecemburuan mereka tidak sedahsyat ketika istri cuma 2. Maka kalau mampu antum 3 sekalian atau 4 sekalian. Jadi kalau 2 jangan, bahaya. Ini mungkin salah satu teori ya yang bisa dicoba. Jadi ini logis sekali guys. Sama kayak Anda tahu Pilpres ya. Pilpres itu kenapa orang-orang ramai-ramai minta namanya presidensial threshold ya. Kenapa? Jadi kalau tidak presidensial threshold, jadi kalau dibikin 20% ya, bukan 0%, presiden, apalagi pasti nggak paham, dia nggak paham. Ini presidensial threshold adalah 0%, suara 0%. Jadi apapun partainya itu boleh mencalonkan pemilih, bahkan orang luar partai pun boleh calonkan gitu kan. Jadi siapapun bisa mencalonkan dirinya atau orang lain tanpa harus ada syarat 20% dari suara partai, dari elektabilitas partai itu. Nah, jadi itu akan menggusur peruncingan gitu. Karena kalau cuma 2 calon ya, itu akan membuat 2 kubu. Jadi ada kubu A, kubu B. Jadi itu akan parah persetujuannya. Makanya lihat bagaimana di pilkada ketika di Jakarta dan Pilpres itu ada 2 kubu. Ya orang sebutnya sebagai cebong dan kampret. Apalagi dan itu gitu lagi. Jadi memang meruncing dan tingkat perpecahannya sangat besar, pecah belahnya karena hanya 2 kubu. Jadi dia kalau nak dia ya saya gitu kan, kalau nak lu ya gua. Tapi kalau kita pecah menjadi 3 atau 4, jadi nggak terlalu frontal gitu, nggak terlalu pecah. Contoh, tadi ada contoh lagi ya, kayak Anda tahu waktu zaman 3 kerajaan, itu ada 3 kerajaan itu. Nah beda kalau cuma 2 kerajaan. Kalau 2 kerajaan ya dia tahu itu musuh kita, yang situ bilang itu musuh kita. Tapi kalau 3 kerajaan yang ini kita bingung nih, kita musuhnya mana ya? Karena kalau kita musuh ini nyerang kita. Kita musuh ini nyerang kita. Amannya kita nggak musuh dua-duanya, dan kita lebih banyak nunggu. Kenapa? Makanya tahu ya, kisah kerajaan itu adalah lebih banyak nunggunya dibanding perangnya. Kenapa? Karena dia menimbang nih. Kalau kita serang ini, kita akan diserang sama ini. Kalau kita serang ini, kita akan diserang sama ini. Gitu. Nah makanya dia menunggu. Dan dia akan menyerang yang menyerang gitu. Karena gini, kalau yang menyerang yang kuat agar menciptakan keseimbangan. Misalnya ini lebih kuat, ya kerajaan A lebih kuat daripada kerajaan B. Kalau kerajaan A menyerang kerajaan B, dia akan bantu kerajaan B. Karena kalau dia bantu kerajaan A, B hancur atau tambah kuat. Kewalahan dia kan akan jadi musuh, ada head to head. Karena yang C udah nggak ada lagi. Dan juga sama yang kuat A tadi. Makanya logikanya dia akan bantu si C. Sehingga si A akan kalah tapi tidak habis kekuatannya. Ya. Atau kalaupun A, ya kekuatan dia dengan C masih seimbang. Tapi tetap ada A gitu. Jadi menciptakan perimbangan kekuatan itu penting antara 3 atau 4 form atau kekuatan agar tidak meruncing sehingga tidak terlalu berbahaya. Jadi masing-masing akan lebih menunggu. Kenapa? Kayak orang lah mau hantam ini, tapi dia ada orang di belakang dia, makanya hati-hati. Dia tidak sembarangan hantam ke depan, karena di belakang ada orang gitu kan. Jadi beda dengan kalau di belakang nggak ada orang, dia tinggal fokus depannya dihantamnya gitu kan. Dia akan lebih sedikit berpikirnya. Kenapa? Dia tinggal fokus depan aja. Kayak orang mau apa ya? Kayak Anda mau apalah. Intinya adalah gitulah guys ya. Kalau tiga atau lebih fraksi ya, itu akan peluang untuk perundingannya akan lebih kecil, bahkan hampir nggak ada gitu dibandingkan dengan 2 gitu. Makanya sama kayak istri. Jadi kalau misalnya istri itu yang misalnya ada 2 istri ya, dia kalau nggak dia berarti istri 1 lagi ya gitu. Nah, tapi kalau 3 guys, dia bingung nih, aduh cemburu sama siapa gitu kan. Nah, jadi dan mereka bisa bersikap sebagai teman karena nggak ada saingan di situ, saingannya nggak meruncing ibaratnya. Jadi semakin sedikit kompetitor itu akan semakin meruncing. Jadi misalnya Anda mainkan ya, ada di suatu tempat tuh hanya ada 2 toko bersaing, itu kan pasti cross persaingannya guys. Dibandingkan kalau tokonya ada 3 atau 4, ya kan. Nah, jadi persaingannya itu akan lebih sehat karena tidak ada monopoli dan segala macamnya. Gitu. Jadi ini logika sekali gitu kan. Nah, tapi tetap ya Islam pun menyalahkan 1 istri saja. Itu salah Islam ya. Kan tadi Ustaz ngomong poligami yang sukses ya. Tapi lebih sukses kalau tidak poligami, karena
poligami itu kan opsi, bukan suatu kewajiban atau sunnah ya. Itu perlu dipahami. Jadi sarankan Islam itu menyatakan isi satu aja. Tapi kalau nggak ada mau ambil opsi apa, ya apa boleh buat. Nggak dosa, tapi ya itu harus adil. Kalau nggak adil ada yang tingkat pada perbuatan zolim, gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Qul insyaallah. Nah, buat teman-teman lain yang menonton video ini, saya mau menyampaikan bahwa saya membuat video ini tanpa lagi nggak paham dia, ya kan? Biasa Ustaz tadi, nah, makanya belajar tanpa lagi, ya kan? Itulah guys, orang nggak paham ini ya. Dia asal aja posting video ulama, ustaz, padahal dia nggak ngerti gitu. Makanya ngajinya bener dong ngajinya, pakai logika. Orang ngomong tuh pakai logika Anda, berpikir panjang, nggak apa namanya, nggak berpikir sempit dan jadinya absurd guys. karena Agustan mengajak anak perempuannya untuk masuk Islam secara publik. Jadi, kalau ada teman-teman yang mengenal Agustan, silakan bagikan video ini kepada dia. Kalau ada teman-teman yang mengenal orang-orang Itu apa ya? Agustan itu hak dia, anaknya kan? Itu kan anaknya. Ya, apa hak tambah lagi menghalangi seorang bapak mengajak anaknya ke kebaikan? Yang penting kan tidak memaksa. Itulah poinnya guys, ya. Jadi seakan-akan tambah lagi ini mau membatasi hubungan bapak dan anak gitu. Apa dia? Apa dia mau nanti anaknya dilakukan seperti itu? Ya kan? Anaknya bisa muslim, lalu dia mau ngajak ke agama Kristen, tapi dengan cara nggak maksa. Lalu ada orang ikut campur, dan orang ikut campur sih nggak apa-apa, nasihatin ya, nasihatin. Tapi dengan cara seperti ini kan, yang memfitnah tidak gimana coba? Bahkan mengatakan Agustan bodoh gitu kan? Ini bagaimana coba? Apa dia untuk mencampur urusan keluarga orang lain, bahkan sampai memfitnah dan berkata kotor juga, apa coba guys hak dia gitu kan? seperti Agustan, orang-orang yang mau anak perempuannya masuk Islam, silakan bagikan video ini kepada mereka juga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengatakan. Jadi orang tua cerdas tuh kayak gitu. Kalau dia meyakinkan dengan agamanya, masa agama membawa keselamatan, dia akan ingin juga anak selamat. Itu logika sederhana, ya. Yang orang-orang rasa sayang Agustan padanya anaknya nih ya tinggi sekali. Kayak saya juga sayang mana, saya lebih tinggi sekali, juga tinggi sekali. Saya mau saya selamat, seperti saya selamat gitu. Justru salah kalau Agustan nggak pengen anaknya selamat. Berarti juga imannya kurang dong. Justru dengan kuat imannya, dia percaya bahwa agamanya sekarang ingin menyelamatkan, bisa menyelamatkan dan membawa kebaikan, dia juga ingin anaknya diselamatkan dan dapat kebaikan guys. Itu bukti cinta kasih dia kepada anaknya. Kalau dia nggak cinta dan ngasih anaknya, ya biarkan aja anaknya nggak selamat gitu kan. Nah, tapi tetap dia tidak memaksa anaknya, tapi berusaha untuk anaknya selamat. Jadi sama kayak gini, nah kamu masuk Islam ya, kamu selamat. Itu kan baik sekali, indah sekali. Seorang bapak pertama poinnya adalah dia beriman, mengimani agama yang sama baik, ya, dan tentu keyakinan itu dengan ilmu. Karena Agustan pakai ilmu di situ, dia nggak pindah sembarang pindah, dia mengkaji dan memenikkan agama lu. Lalu dia pengen anak selamat, itu indah sekali guys, indah sekali, ya. Daripada ada orang tua yang dia ragu-ragu nih, benar nggak agamaku nih membawa keselamatan? Lalu berimannya asal-asalan pula kan, karena pakai mimpi pula. Lalu dia nggak peduli pula sama anaknya, ya kan? Katanya agama barunya mau keselamatan, tapi kok nggak mau ngajak anaknya selamat gitu kan? Nah, berarti dia dua kemungkinan. Kalau dia nggak ragu dengan agama dia, kalau nggak dia memang nggak peduli sama anaknya. Tapi kalau orang tua yang baik adalah dia yakin dengan agamanya, dengan proses belajar yang baik, mengkaji yang baik, membandingkan agama lain juga gitu kan. Lalu dia pengen anaknya selamat sama dia. Itu orang tua yang top itu. Jadi Agustan adalah termasuk orang tua yang top. Saya selalu dengan beliau gitu kan. Bahkan beliau juga, bahkan bukan cuma anaknya, beliau juga peduli kepada ibunya. Ibunya kan diselamatkan dia gitu, dengan masuk Islam gitu kan. Karena itulah keyakinan dia. Tapi kalau tanpa lagi juga saya sarankan gitu. Kalau Anda punya anak atau kayak ibu kayak Agustan, kalau Anda yakin dengan agama Anda, ya Anda akan ngajak mereka masuk Kristen, tapi dengan cara-cara seperti Agustan, tidak memaksa gitu kan. Nah, itu kita salut sama Anda, berarti Anda orang tua yang top gitu. Nah, tapi kalau Anda tidak peduli sama anak Anda, ya kan, itu artinya Anda adalah bukan orang tua yang menyayangi anak Anda, karena Anda nggak mau anak Anda selamat, atau Anda nggak yakin dengan agama Anda, gitu. Sehingga Anda ragu-ragu untuk mengajak anak Anda masuk agama Anda. Ini ada yang mengajak ya, bukan memaksa. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.